Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi, apapun situasi kehidupan kita, Tuhan selalu memimpin dan menyertai kita. Pimpinan dan penyertaan Tuhan itu pun dinyatakan melalui firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari. Firman Tuhan hari ini terambil dari Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penderitaan atau menderita adalah sesuatu yang pasti tidak ada di antara kita yang menyukainya. Kita berusaha sedemikian rupa agar penderitaan itu jauh dari hidup kita, atau kalau bisa kita hindari. Bukankah seringkali kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau boleh jangan deh ada penderitaan di dalam hidup saya. Jauh-jauh deh penderitaan itu dari kehidupan saya atau keluarga saya. Saudara, bahkan ada orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen, percaya kepada Tuhan, itu percaya kalau ikut Tuhan itu jauh dari yang namanya penderitaan. Mereka percaya Tuhan karena diiming-imingi hidup yang lancar, bebas dari sakit penyakit, dan bebas dari resesi ekonomi, katanya kalau ikut Tuhan. Namun saudara, firman Tuhan tidak pernah berbicara demikian. Memang di dalam Tuhan ada berkat yang Tuhan sediakan. Berkat yang Tuhan berikan kalau kita mau mengikut Tuhan. Kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Atau dalam bahasa yang Paulus katakan tadi, hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus di tengah-tengah dunia yang bengkok dan penuh dengan dosa ini, membuat orang Kristen yang hidupnya berpadanan dengan Injil Kristus akan mengalami banyak tantangan dan juga bahkan penderitaan. Ketika kita konsisten untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus, kita sedang berjuang untuk berdiri teguh mempertahankan iman kita dari orang-orang yang menyerang kita. Mengalami penderitaan oleh karena kesetiaan melakukan kebenaran firman Tuhan sesungguhnya adalah karunia Allah. Kita bisa percaya kepada Kristus, itu karunia Allah. Namun, di dalam hidup kepercayaan kita kepada Kristus, kalau kita harus mengalami penderitaan, itu juga adalah karunia Allah. Mungkin di dalam kehidupan kita bisa saja mengalami kesulitan ekonomi karena kita berdagang atau kita bekerja dengan jujur sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin kita mengalami penderitaan berupa aniaya karena iman kepada Kristus. Bukankah rasul-rasul seperti Rasul Paulus pun menderita penganiayaan karena imannya kepada Kristus? Mungkin di dalam kita mengikut Tuhan, kita difitnah, kita disalah mengerti, bahkan kita ditinggalkan oleh orang-orang yang terdekat dengan kita karena iman kita kepada Kristus. Namun saudara, Tuhan melalui Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu memberikan
kekuatan dan dorongan, bahkan peringatan juga kepada kita. Dikatakan jangan takut terhadap apa yang harus kita derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Tuhan melalui Rasul Yohanes mengingatkan kita bahwa iblis terus-menerus mencobai kita, bahkan dengan penderitaan, kesusahan. Namun itu semua dikatakan hanya 10 hari. Maksudnya adalah waktu yang singkat, waktu yang terbatas kalau dibandingkan dengan kekekalan. Dan kalau kita setia, bahkan dikatakan hendaklah engkau setia sampai mati. Kita setia mengikut Tuhan, setia melakukan firman Tuhan, hidup berpadanan dengan Injil Tuhan meskipun menderita sampai kita mati. Tuhan akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Wow, saudara, ini adalah sesuatu janji Tuhan yang pasti bagi setiap kita yang mau hidup berpadanan dengan Injil Tuhan. Tuhan menjanjikan mahkota kehidupan. Mari saudara, di tengah-tengah minggu sengsara yang saat ini sedang kita peringati, kita meneladani Kristus yang setia sampai mati. Karena kesetiaan Kristus di dalam penderitaannya di atas kayu salib membuat kita orang-orang yang mau percaya kepada Kristus mendapatkan hidup yang kekal. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, mari kita hidup berpadanan dengan Injil Tuhan. Meskipun menderita, setialah sampai mati. Karena ada mahkota kehidupan yang menanti kita, yang akan Tuhan berikan kepada kita. Maukah saudara setia sampai mati kepada Kristus?